Halo teman-teman, gak berasa nih sudah seminggu berlalu dan episode ke-10 dari Tensura Season 3 sudah rilis. Dikarenakan gue lagi banyak kegiatan di luar rumah, jadi sorry banget nih, gue baru sempat buat video pembahasannya. Dan ya seperti biasa, gue akan membacakan alur dan membahas hal-hal menarik nih yang ada di episode kali ini. So, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Di episode ini dibuka dengan adegan setelah kemunculan Seven Luminaries, yaitu saat mereka berada di sisi Rimuru dan di sisi Diablo. Di situ juga Luminaries mengatakan nih kepada Rimuru untuk menyerahkan si Donat karena dia itu harus dihukum karena telah melanggar perintah Tuhan. Mendengar itu, Rimuru tidak langsung begitu saja percaya gitu kepada Seven Luminaries. Para kesatria suci juga meminta untuk mengampuni si Donat. MC Shonen juga mengatakan nih kalau dia sudah tahu kalau selama ini dia itu ditipu gitu oleh Seven Luminaries. Dan tiba-tiba MC Shonen itu ditusuk oleh garda yang aslinya dia adalah salah satu dari Seven Luminaries yang sedang menyawar. Kok bisa ya topengnya tuh muat dengan kostum kayak gini? Ya namanya juga anime, jadi jangan terlalu dibawa serius lah. Di situ, Diablo juga memberikan transmisi nih kepada Rimuru bahwa dia sudah tahu siapa dalam pembunuhan Raihem dan insiden yang ada di Falmouth ini. Ya siapa lagi gitu kalau bukan Seven Luminaries. Diablo juga sudah memiliki bukti yang sangat jelas dan disaksikan oleh para jurnalis dari berbagai negara barat. Rimuru pun memberikan perintah nih kepada Diablo untuk membereskan mereka. Di sini kita bisa lihat nih senyum indah yang kita nanti-nanti dari Abang Diablo. Di Tempest, Benimaru pun menerjang Luminaries dengan pedangnya dan mereka pun menghindarinya dan membuat barrier suci yang sangatlah kuat. Bahkan hampir sekuat barrier yang digunakan oleh Gi saat Walpurgis lalu. Ditambah Benimaru yang menggunakan Hellfire-nya dan Zoe yang menggunakan sayatan benangnya tidak mampu menembus barrier suci itu. Dari sini kita bisa bandingkan nih sekelas Hellfire Benimaru yang bisa menghancurkan Charybdis yang baru bangkit menjadi debu tidak bisa menggores barrier suci ini. Bukan karena serangan Benimaru yang lemah, tetapi atribut suci memang sangat cocok nih untuk melawan monster. Sion mengatakan kalau barrier suci itu tidak ada apa-apanya gitu dibandingkan dengan pedang Giri Komorinya. Yang kita bisa lihat dengan sekali tebasan barrier itu langsung menjadi retak dan akan segera hancur. Nah di sini itu bukan karena pedang Sion lah yang membuat barrier suci itu retak, melainkan itu adalah unique skill Sion yang memang terlalu nggak masuk akal. Raphael juga mengatakan nih kalau unique skill Sion itu adalah satu-satunya unique skill yang dapat melukai Rimuru. Walaupun Sion gak mungkin banget gitu menyerang Rimuru, tetapi tetap saja unique skill Sion yaitu Master Shape adalah skill yang benar-benar gak masuk akal dan diakui bukan hanya Raphael bahkan Diablo sekalipun. Karena bariernya akan segera hancur, Luminaries pun merapalkan mantra serangan suci yang bernama Trinity Breaker yang membuat target yang berada di lingkaran sihir akan menembakkan serangan cahaya yang sangatlah kuat dan cepat. Di situ Raphael mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena itu bisa dilahap oleh Beelzebub dan serangan tersebut berhasil dilahap oleh Beelzebub. Rimuru yang tahunya Beelzebub itu dikorbankan untuk menahan serangan Hinata sebelumnya sangatlah kaget dan bingung. Raphael pun bilang oh tenang aja bos, gua udah punya backupannya kok, jadi skillnya tuh bisa didapatkan lagi tanpa kekurangan apapun. Dan Rimuru pun akhirnya menyadari ternyata si Raphael ini emang sengaja gitu diam-diam melakukan eksperimennya. Yang di sini mulai kelihatan nih kalau Raphael memang maniak skill dan suka mengkoleksi skill-skillnya untuk tuannya yaitu Rimuru. Luminaries pun yang kaget Rimuru dapat menahan serangan itu menggunakan serangan selanjutnya yaitu Trinity Disintegration. Ya intinya ini 3 kali lebih kuat daripada Disintegration yang biasa. Yang serangan ini langsung tertuju kepada Rimuru dan si Donat. Raphael pun mengatakan kalau tidak perlu khawatir karena ini bisa dihindari dengan ultimate skill Uriel yang pertahanan absolut dan tidak mungkin bisa ditembus oleh apapun. Rimuru pun yang bingung gitu kenapa skill ini tuh nggak dipakai buat nahan serangan si Hinata sebelumnya, yang membuat Rimuru semakin jengkel nih sama sifat Raphael dan mengatakan untuk sekarang pakai itu dulu. Nanti kita harus bicara ya Raphael, dan serangan ini pun berhasil ditahan dengan ultimate skill Uriel. Luminaries yang sangat tidak percaya gitu bahwa serangan terkuat mereka bisa ditahan menjadi seperti orang gila. Tidak mungkin banget gitu serangan itu bisa ditahan. Dan bicara melantur banget gitu tentang melanggar perintah Tuhan dan lain-lain. Namun tiba-tiba muncul nih gerbang putih yang sangat besar di belakang Luminaries, yang ternyata itu adalah Louis dan Luminous yang akhirnya tiba di Tempest.
Di saat yang bersamaan, pasca serangan api sebelumnya yang diarahkan ke para jurnalis, di situ serangan itu tidak bisa menembus barier Diablo dan tidak ada yang terluka sedikit pun. Diablo juga mengatakan ke Sareh bahwa mereka itu benar-benar berniat membunuh semuanya, yang membuat Sareh menyadari selama ini mereka itu telah diperdaya oleh para Luminaris. Diablo juga berjanji akan melindungi mereka semua, dan mendengar itu, para jurnalis pun tenang dan bertanya, apakah yang bisa kami lakukan untuk Tuan Diablo? Diablo pun meminta mereka untuk mengatakan yang sebenarnya ke dunia ini dan lakukan apa yang harusnya bisa dilakukan sebagai jurnalis. Mereka pun sangat senang dan berjanji akan mengabarkan berita ini dan mengatakan kalau mereka itu telah ditolong oleh iblis dari Tempest. Diablo pun berkata, baguslah kalau begitu. Semuanya akan kulindungi kecuali kau, Edward Kampret. Orang yang telah menghina Tuan Rimuru adalah sampah terendah yang tidak pantas untuk hidup. Mendengar itu, Edward memohon untuk memaafkannya dan berjanji akan memberikan apapun gitu, baik itu harta bahkan tahta selama dia diselamatkan. Diablo pun bermain dengan rencananya. Oh, tahta ya. Ngomong-ngomong, Yom itu adalah orang yang diusung oleh Domaris dan kayaknya dia tuh sangat cocok gitu untuk memimpin negara ini. Gimana nih menurut lo? Hah? Edward pun demi hidupnya bersedia dan mengatakan kepada jurnalis bahwa sekarang Yom adalah penerusnya yang akan menjadi raja baru Falmouth. Para jurnalis pun sangat senang karena banyak banget gitu berita hangat yang bisa dicatat di kejadian kali ini. Di saat yang bersamaan, para Luminaris pun sudah selesai merapal mantra dan menyerang Diablo dengan Trinity Breaker, yaitu serangan yang sama yang digunakan oleh Luminaris yang berada di Tempest. Dan bisa dilihat nih, walaupun serangan tersebut menerjang Diablo, serangan tersebut seperti tidak menggores Diablo sedikit pun. Karena seperti yang gue bilang sebelumnya, Diablo itu kebal terhadap atribut suci dan serangan ini tidaklah bisa menggores dirinya. Nah, di sini kok di situ sih? Nah, di sini Diablo pun menggunakan salah satu art atau kemampuannya, yaitu di Spare Time. Diablo mewujudkan dunia percobaan menjadi realitas virtual, menggunakan pertukaran realitas dan memungkinkan untuk secara langsung mempengaruhi dunia material dan memberikan kerusakan nyata pada apapun yang terperangkap di dalamnya. Diablo memiliki otoritas mutlak di dalam, bahkan hal-hal yang tampaknya mustahil menjadi mungkin terjadi di masa putus asa, termasuk menghapus serangan atau bahkan menghilangkan keberadaan seseorang. Untuk melepaskan diri dari kemampuan ini, target harus melampaui kemampuan pengguna. Nah, mungkin kalian bingung nih, kok gua sebut ini art bukan skill? Jadi ada beberapa kemampuan yang termasuk sebagai art atau seni, dan ada juga yang termasuk skill atau extra skill, dan ada lain sebagainya. Tapi karena topik ini agak panjang, mungkin nanti gue bakal bahas di video lain lagi. Ya intinya, setelah terkena serangan ini, mereka pun masuk ke domain Diablo dan langsung dibuat remuk menjadi sekecil batu dan menghilang begitu saja menjadi debu. Di sini tugas Diablo untuk menguasai Falmouth itu sudah sukses dan bisa dilihat nanti saat Yom menjadi raja baru untuk Falmouth yang akan berubah nih namanya akan menjadi Falmenas. Nah, itu gue spoiler sedikit tuh. Balik nih ke Tempest, Rimuru pun agak bertanya-tanya kok bisa Raja Iblis malah menjadi Tuhan untuk manusia. Dan Raphael itu menjelaskan kalau cara menguasai ras manusia, cara ini adalah cara yang paling efektif, yaitu membuat keyakinan atau iman ke sosok yang lebih powerful. Di situ Luminas pun menghampiri si Donat dan menggunakan skill kebangkitan untuk menghidupkan si Hinata. Nah, di sini juga kita dikasih kilas balik nih tentang si Hinata. Yang seperti yang gue bilang di episode sebelumnya bahwa Hinata adalah anak SMA dari Jepang yang awalnya itu memiliki keluarga yang bisa dibilang harmonis. Namun semenjak ayahnya mengenal judi, dia jadi bangkrut dan temperamen dan suka banget gitu melakukan KDRT kepada ibunya. Dan tanpa sadar, Hinata pun membunuh ayahnya. Semenjak kematian ayahnya, ibunya tuh menjadi ikut sekte agama dan menjadi orang yang sangat berbeda dan terobsesi dengan yang namanya agama. Saat tiba di dunia baru ini, dia bertemu dengan para bandit yang ingin menculik dan memperkaos dirinya. Di situ juga Hinata berkata dunia dimanapun itu sama aja gitu, selalu suka merebut hak milik orang lain yang lebih lemah. Dan tiba-tiba suara dunia mengkonfirmasi nih bahwa Hinata itu mendapatkan unique skill yaitu Usurper yang membuat Hinata itu mampu merebut skill milik orang lain. Di situ juga Hinata mengatakan perihal memperhitungkan kemampuan diri dan suara dunia itu mengkonfirmasi kembali bahwa Hinata mendapatkan unique skill matematikawan. Dan kalau kalian sadar, ini tuh mirip banget gitu saat Rimuru sakaratul maut. Di situ Rimuru mengatakan panas dan Rimuru tiba-tiba mendapatkan resistensi panas. Jadi suara dunia tuh menyesuaikan kemampuan seseorang yang berpindah ke dunia tersebut dengan keinginan yang kuat dari seseorang itu. Ya kurang lebih sih seperti itu.
Dan Hinata pun berhasil mengalahkan para bandit tersebut dan muncullah Shizu Izawa yang nantinya Hinata akan dilatih oleh Shizu Izawa. Dan saat itu pula Hinata pun bangun dari kematiannya dan melihat Rimuru seperti melihat gurunya yaitu Shizue. Rimuru pun memikirkan gitu kalau Hinata memang seperti anak-anak pada umumnya. Dan saat tiba di dunia ini, itu dia kira-kira masih SMA dan sudah 10 tahun berlalu semenjak dia tiba di dunia ini. Jadi umurnya tuh kira-kira... Nah, saat memikirkan itu, ternyata Rimuru tuh sambil melihat ke dada super biasanya Hinata yang ternyata itu disadari oleh mantan donat ini dan mengatakan mau berapa lama kau memandanginya. Rimuru pun kaget dan mengatakan maaf, tapi memang itu lumayan bagus. Hinata pun mengatakan kalau kau memang seperti itu dan kurang peka dengan keadaan. Kayaknya kau di dunia sebelumnya juga tidak populer, yang membuat Rimuru sampai nyes gitu dan sepertinya dia yang kalah kali ini. Di situ juga Luminas menjatuhi hukuman mati kepada Luminaris dengan menggunakan skill death penalty-nya, yang membuat mereka itu langsung menjadi debu. Dan Rimuru pun mengajak mereka untuk ke kotanya dan membicarakan perihal Tempest dan Ruberios. Kita beralih nih ke satu orang yang tersisa dari Seven Luminaris, yaitu adalah Tuan Grand, yang sampai saat ini itu tidak mendapatkan kabar sama sekali dari para rekannya. Nicholas pun datang dan mengatakan kalau dia sudah tahu gitu kalau semua itu telah dimanipulasi dan dia juga tidak peduli dengan Luminaris dan Luminas atau agama apapun itu. Yang dia tahu kalau ada Tuhan ya cuma Hinata lah yang pantas menjadi Tuhan. What did you say? Ya intinya Nicholas ini memang agak terlalu terobsesi terhadap Hinata. Dan Nicholas pun membunuh Tuan Grand menggunakan disintegration. Nah, yang gue bingung saat gue baca novel waktu itu adalah gue baru tahu gitu ternyata disintegration itu bisa dipakai untuk membunuh manusia. Dan setelah menjadi debu, Tuan Grand pun kembali ke tubuh aslinya, yaitu adalah Granbel Rosso, dan mengatakan kalau mereka itu sudah gagal. Mariabel pun juga mengatakan kalau mereka itu kuat, apalagi Tempest terlalu bahaya kalau dibiarkan terus karena Tempest akan menguasai ekonomi barat sepertinya nanti. Dan dia sendirilah yaitu Mariabel si Seraka yang akan turun langsung. Nah, di sini julukan si Seraka ini merujuk kepada unique skill Mariabel yaitu The Greedy One atau si Seraka. Nah, perihal skillnya nanti aja dibahas karena gue cukup yakin Mariabel akan beraksi di season selanjutnya, bukan di season ini. Balik lagi nih ke Tempest. Sesampainya di kota, Veldora sang pertahanan terakhir mengatakan kalau siap beraksi dan tampaknya sudah nggak ada kerjaan nih buat pertahanan terakhir ini. Karena masalah di sini itu sudah beres. Veldora pun kaget gitu ada si Luminas dan memanggilnya dengan identitas aslinya, yaitu adalah Raja Iblis Luminas, yang bisa dibilang Rimuru aja gitu nggak berani gitu nanya-nanya karena banyak yang belum tahu. Tapi karena memang Veldora terlalu jenius dan selalu saja gitu melakukan hal-hal yang bertentangan, membuat Luminas semakin benci kepada kadal ini. Ya emang agak bangke gitu si Veldora ini. Saat Walpurgis dia bongkar rahasia Luminas yang lagi nyamar, udah gitu dia juga lupa sama namanya dengan menyebutnya sebagai Milis. Sekarang dia bener sih nggak lupa, tapi ungkapin identitasnya ke pengikut agamanya, yang membuat Luminas sampai membuat setruman maut yang dimana itu merebut energi Veldora dan membuat Veldora sampai merasakan yang namanya sakit. Dan penyiksaan itu berlangsung sampai sore dan episode pun berakhir. Nah, ada yang beda nih, berhubung ini adalah penutup dari core 1 dan akan lanjut ke core 2 tanpa jeda. Jadi kita dikasih lihat sedikit nih art pemandian air panas yang kayak gimana. Yang di situ juga menampilkan apa yang dilakukan para bawahan-bawahan Hinata dan Rimuru yang menikmati pelayanan yang ada di Tempest. Dan tenang, art pemandian air panasnya itu nggak bakal di-cut dan bakal tetap muncul di episode selanjutnya. Jadi tenang aja. Oh ya, ini kan sudah muncul nih trailer terbaru dari Core 2. Perlu nggak sih gue buat pembahasannya? Tulis aja di komen. Gue ucapin makasih nih ke teman-teman yang selalu setia dengerin sampai detik ini. Gue undur diri. Peace out and bye-bye.